Fenomena orang menghilang telah menjadi semacam fenomena dengan berbagai masalah yang menambah tingkat kompleksitas. Di era teknologi modern di mana pengawasan telah menjadi hal yang biasa, kita akan mengira beberapa misteri ini bisa langsung terpecahkan, namun kenyataannya tidak demikian. Ada kekhawatiran nyata bahwa kasus yang melibatkan Joanne Sion Lawaki, seorang pria berusia 38 tahun yang pada tahun 2024 tinggal di Dargaville, Selandia Baru, telah menemui jalan buntu dan akan segera menjadi kasus dingin. Keluarganya sangat putus asa mencari jawaban, namun mereka menyatakan bahwa mereka memiliki keyakinan penuh pada kepolisian Selandia Baru dan tetap berharap bahwa kasusnya pada akhirnya akan terpecahkan. Dalam upaya untuk mendapatkan petunjuk baru dan informasi yang relevan, rekaman CCTV kini telah dirilis ke publik. Pada tanggal 2 Agustus tahun itu, jenazah Joanna ditemukan di Pantai Rapiro antara Pantai Omamari dan Aranga, dan para penyelidik segera menyadari bahwa dia adalah korban kejahatan. Penyelidikan kasus pembunuhan pun dimulai, dan tak lama kemudian informasi dirilis ke publik. Polisi mengumumkan bahwa mereka sedang mencari pakaian Joanna yang terdiri dari kaos Nike putih, celana Everlast berwarna gelap, dan sepatu slip-on Adidas merah. Mereka juga tidak dapat menemukan mobilnya dan meminta masyarakat untuk memperhatikan jika melihat Mitsubishi Outlander hitam. Mereka menambahkan bahwa pada suatu waktu kendaraan tersebut diparkir di pintu masuk menuju Pantai Omamari, karena kendaraan itu terlihat di sana oleh saksi sekitar pukul 7 malam pada tanggal 1 Agustus tahun itu. Sementara para penyelidik belum merilis banyak informasi lebih lanjut tentang kasus ini, mereka meminta siapapun yang melihat truk Toyota Hilux bak datar putih tahun 2012 dengan kandang anjing di bagian belakang untuk menghubungi mereka, karena mereka percaya kendaraan tersebut mungkin terkait dengan kematian Joanne. Diketahui bahwa Joanne dan keluarganya sering menghabiskan waktu di pantai tempat dia ditemukan, tetapi polisi menolak untuk menyatakan apakah mereka tahu alasan dia berada di sana pada malam saat dia kehilangan nyawanya. Ada dugaan bahwa dia sedang mengalami beberapa masalah di rumah dan karena itu memutuskan untuk tidur di mobilnya untuk sementara waktu. Tetapi ini masih merupakan spekulasi karena belum ditemukan bukti pasti mengenai hal tersebut sejauh ini. Media diberitahu bahwa beberapa orang sedang diperiksa terkait insiden tersebut, tetapi polisi belum merilis nama-nama tersangka dan mereka memilih untuk tidak berkomentar mengenai dugaan bahwa seseorang dari keluarga Joanne mungkin terlibat dalam kematiannya. Untuk saat ini, mereka fokus mencari pakaian Joanne yang hilang dan menentukan pergerakan dua kendaraan yang dimaksud. Mereka juga berusaha memastikan siapa yang mengemudikan kendaraan-kendaraan tersebut pada malam ketika Joanne kehilangan nyawanya. Selain itu, belum jelas apakah dia dibunuh di pantai tempat dia ditemukan atau apakah dia dibawa ke sana oleh seseorang setelah kejadian. Rincian yang telah dirilis menyatakan bahwa pada hari sebelumnya, Joanne, suaminya Jared, dan anak-anak mereka menghabiskan waktu di pantai. Dan kemudian pada hari itu, Joanne mengirim pesan kepada Jared untuk memberitahu bahwa dia akan kembali ke sana sebentar sebelum pulang ke rumah. Namun dia tidak pernah tiba, dan keesokan paginya, Jared mulai panik ketika dia bangun dan menemukan pesan teks di ponsel Joanne yang hanya berbunyi, "Tolong." Keluarganya kemudian diberitahu bahwa Joanne telah ditemukan meninggal dunia di sebuah area yang cukup jauh dari pantai tempat dia mengatakan akan berada. Jared merasa pesan teks itu sangat aneh karena Joanne tidak pernah mengirim pesan satu kata saja. Jika Joanne mengalami masalah dengan kendaraannya, dia pasti akan menjelaskan apa masalahnya. Dan karena itu, Jared percaya bahwa dia mengirim pesan kepadanya saat berada di bawah kendali seseorang yang kemudian mengakhiri hidupnya. Gambar CCTV seorang pria yang ingin diajak bicara oleh polisi telah dirilis, karena diduga dia adalah orang terakhir yang melihat Joanne masih hidup. Wajahnya telah diburamkan dalam gambar-gambar tersebut, tetapi diharapkan ada seseorang yang mengenalinya dan mau memberikan informasi. Jika Anda memiliki informasi tentang kasus Joanne, Anda diminta untuk menghubungi 105 dengan menyebutkan nomor kasus 24080390062. Jody Dallas Pennington dikenal karena kecintaannya pada alam bebas. Dia sering pergi bersama teman-temannya untuk berkemah dan memancing. Pria berusia 49 tahun yang tinggal di Jacksonville, Arkansas ini memiliki gaya hidup yang cukup rutin, sering melakukan perjalanan singkat ke tempat-tempat alam favoritnya. Satu hal tentang Jody adalah dia selalu memberitahu seseorang kemana dia pergi dan tetap berkomunikasi, terutama ketika rencananya berubah. Kehilangannya secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan pada bulan Maret jelas tidak seperti biasanya, dan membuat komunitas Jacksonville mencari jawaban. Pada tanggal 11 Maret, Jody terakhir kali terlihat di Jacksonville saat dia meninggalkan rumahnya dengan truk pick-up Ford F-150 merah tahun 1995 miliknya.
Kendaraan itu sendiri sangat mencolok dan sulit untuk dilewatkan. Truk itu memiliki stiker gambar babi hutan Razorback putih di kaca belakang, stiker lubang peluru yang menghiasi pinggiran jendela belakang, dan kotak peralatan berwarna abu-abu yang khas di bak truk. Anehnya, tidak ada petunjuk kemana dia pergi, dan dia tidak memberitahu siapapun tentang rencananya. Menurut saudaranya, Bernie, dia kadang-kadang pergi sendiri untuk perjalanan akhir pekan memancing atau berkemah, tapi biasanya tidak selama ini atau tanpa memberitahu siapapun. Perilakunya dianggap sangat tidak seperti biasanya. Penampakan berikutnya yang terkait dengan Jody terjadi keesokan harinya ketika kamera vlog di Pine Bluff, Arkansas menangkap Ford itu berada 55 mil dari Jacksonville. Tidak diketahui apakah Jody yang mengemudikan mobil saat tertangkap kamera, tapi itu satu-satunya petunjuk yang mereka miliki. Namun setelah satu petunjuk penting itu, kasusnya mendadak menemui jalan buntu, tanpa ada penampakan atau bukti lebih lanjut yang dapat menunjukkan keberadaan Jody. Sejak hari naas itu, keluarga Pennington terus-menerus mencari jawaban, berharap menemukan sesuatu yang bisa mengakhiri penderitaan mereka untuk selamanya. Bernie telah mengungkapkan keprihatinan yang mendalam atas kurangnya informasi. Dia pergi ke setiap tempat berburu, memancing, dan berkemah yang biasa dikunjungi saudaranya, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Tidak ada jejak kaki, barang pribadi, atau bahkan jejak ban milik Ford. Sepertinya Jody telah lenyap dari muka bumi, meninggalkan pertanyaan yang tak terjawab, serta misteri yang belum terpecahkan. Keluarga Pennington bukan satu-satunya yang mencari pria yang hilang itu. Departemen Kepolisian Jacksonville juga melakukan penyelidikan mereka sendiri, mengerahkan segala upaya yang mungkin, namun tetap tidak membuahkan hasil. Saat polisi dan keluarga meminta bantuan kepada masyarakat, mereka duduk dengan cemas menunggu satu panggilan telepon yang bisa mengubah segalanya bagi mereka. Sudah beberapa bulan berlalu sejak hilangnya Jody, dan belum ada petunjuk yang masuk, serta Jody masih belum ditemukan. Informasi mengenai hilangnya Jody yang misterius ini dapat disampaikan ke kepolisian Jacksonville di 501-982-3191. Masyarakat telah diperingatkan untuk tidak mendekati seorang tersangka dalam kasus pembunuhan yang terjadi di daerah Whitmore Range, Wolverhampton, Inggris pada tanggal 19 September. Dan segera menghubungi polisi jika dia terlihat, karena diduga dia mungkin bersenjata dan bisa menyerang siapa saja yang mengancam kebebasannya. Imbauan ini terkait dengan serangan terhadap Dwayne Mills yang berusia 28 tahun yang ditemukan meninggal dunia di Leicester Street pada hari itu. Diduga bahwa tersangka, yang sejak itu telah diidentifikasi sebagai Mohammed Manir Khan, menyerang Dwayne dengan senjata api pada hari itu dan akibatnya Dwayne kehilangan nyawanya. Pria kedua, yang diidentifikasi sebagai Syed Zain Ali, berusia 32 tahun, juga terluka selama serangan tersebut dan dibawa ke rumah sakit, di mana ia tetap dalam kondisi kritis. Mohammed, yang dikenal oleh orang-orang terdekatnya sebagai Manny, diketahui memiliki hubungan dengan daerah Wolverhampton, dan gambar CCTV kini telah dirilis dalam upaya untuk melacaknya. Gambar-gambar tersebut menunjukkan dia mengenakan sweatshirt berkerudung hitam dan abu-abu dengan celana yang serasi serta topi bergaya bisbol hitam di kepalanya. Foto jelas wajah Mohammed juga telah dirilis karena rekaman CCTV agak buram dan wajahnya tidak sepenuhnya terlihat. Rekaman tersebut direkam sekitar 12 jam sebelum serangan terhadap Dwayne, yang dilaporkan ke polisi setelah seseorang mendengar senjata api ditembakkan di daerah tersebut. Ketika petugas darurat tiba, Dwayne sudah meninggal dunia, sementara Syed segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kedua pria itu sedang duduk di dalam mobil di Leicester Street ketika Mohammed mendekati mereka dan tiba-tiba mengeluarkan senjata api sebelum membidik ke arah kendaraan dan melepaskan tembakan. Tidak diketahui apakah dia berinteraksi dengan para korban sebelum serangan itu atau apakah mereka saling mengenal. Alasan serangan tersebut masih belum diketahui saat ini, namun para penyelidik menyatakan bahwa mereka bekerja tanpa henti untuk mencari tahu apa yang terjadi dan menemukan Muhammad agar dia dapat diadili atas perbuatannya. Keluarga Dwayne dan Sid hancur akibat serangan itu dan mereka sangat membutuhkan jawaban, terutama mengapa Muhammad menyerang mereka pada hari itu. Diharapkan seseorang akan mengenali pelaku penyerangan dan segera memberitahu polisi agar dia bisa ditangkap. Jika Anda atau siapapun yang Anda kenal memiliki informasi tersebut, diminta untuk menghubungi 101 dengan menyebutkan log 358 tanggal 19 September atau menghubungi Crime Stoppers di 080 055 5111. Kesedihan sering dirasakan oleh ribuan keluarga di seluruh dunia setiap tahunnya ketika orang yang mereka cintai tidak pulang ke rumah.
Beberapa orang terpaksa hidup dengan kesedihan karena menemukan tubuh orang tersebut yang sudah tidak bernyawa. Sementara yang lain harus menghadapi beban karena tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Satu keluarga di Irlandia Utara harus menghadapi kenyataan pahit yang terakhir itu. Gerard Conway tinggal di Cookstown ketika dia dilaporkan hilang oleh keluarganya pada Februari 2007. Pria berusia 32 tahun itu dilaporkan telah didiagnosis menderita gangguan bipolar beberapa tahun sebelumnya, yang membuat kepergiannya secara tiba-tiba menjadi semakin mengkhawatirkan. Gerard terakhir kali terlihat pada tanggal 25 Februari. Dia terlihat di rekaman CCTV di sebuah bank pada hari itu, di mana dia menarik sejumlah uang dari rekeningnya. Setelah itu, beberapa orang yang mengenalnya mengaku telah melihatnya pada akhir Januari dan awal Februari. Tetapi di pertengahan bulan, keluarga Conway terpaksa melaporkan dia hilang. Upaya pencarian langsung dilakukan, dengan harapan orang yang rentan itu dapat segera ditemukan. Namun, unit anjing pelacak dan pemantauan dari udara tidak cukup untuk mengakhiri misteri ini. Meskipun upaya pencarian besar-besaran telah dilakukan, Gerard tidak ditemukan. Begitu juga jasadnya yang tidak pernah ditemukan. Inkues atas hilangnya Gerard yang tak dapat dijelaskan pun dibuka, dan hasilnya mengarah pada dugaan bahwa pria yang hilang tersebut sudah tidak lagi hidup. Pada bulan September tahun itu, ibu dari pria yang hilang tersebut mengungkapkan lebih banyak informasi tentang kepribadiannya. Menurut ibunya, Gerard memiliki riwayat sering menghilang setelah terjadi pertengkaran keluarga. Namun dia menegaskan bahwa Gerard selalu kembali meskipun dia dikenal memiliki reputasi buruk. Dia digambarkan sebagai kutipan seorang petarung. Ibu Gerard juga menyarankan bahwa ketika dia menunjukkan sifat kasarnya, keadaannya akan menjadi sangat buruk. Inkus menemukan bahwa hanya setahun sebelumnya, Gerard mengalami 3 kali kejang, yang terjadi hanya beberapa bulan sebelum hilangnya dia secara tragis. Perincian yang diungkapkan di sini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Gerard bisa saja dengan mudah terjebak dalam situasi yang tidak aman yang dapat menyebabkan dia menghilang. Masyarakat dibuat bingung oleh kejadian ini dan percaya bahwa seseorang telah melakukan sesuatu terhadap pria tersebut, dan pamannya menyarankan bahwa ada beberapa orang yang tidak menyukainya. Diduga bahwa jika dia sedang mengalami episode mania, dia mungkin akan menyerang orang lain. Beberapa orang percaya bahwa inilah yang mungkin terjadi dan bahwa hal itu bisa saja menargetkan orang yang salah. Seorang mantan pacar bahkan mengaku pernah mendengar rumor yang menyatakan bahwa dia dibawa pergi dan sedang disembunyikan di sebuah lumbung. Namun semua ini hanyalah spekulasi dari anggota keluarga, polisi, dan masyarakat. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi pada Gerard, keadaan apa yang mungkin dia alami, dan apa yang membuatnya menghilang secara misterius. Beberapa tahun telah berlalu dan wajah Gerard terus terpampang di poster orang hilang yang mendominasi tiang lampu jalan, media sosial, dan postingan blog. Namun tidak ada yang memberikan informasi apapun yang bisa mengakhiri misteri ini. Informasi dapat disampaikan ke Crime Stoppers di 0800555111 dengan nomor referensi 758 tanggal 13 Februari 2007. Polisi di Gisborne di Pulau Utara Selandia Baru telah meminta siapapun yang menjadi saksi dalam kasus yang melibatkan Bill Pine Manji yang berusia 36 tahun untuk maju, karena penyelidikan atas pembunuhannya telah menemui jalan buntu. Pada tanggal 29 September 2025, seorang anggota masyarakat menghubungi polisi untuk melaporkan bahwa ia menemukan seorang pria yang tidak merespons di daerah Riverdale. Ketika petugas tiba di lokasi, mereka menemukan Bill tergeletak di halaman sebuah rumah di antara Leighton Road dan Riparada Street. Dia dibawa ke rumah sakit terdekat di mana para dokter melakukan segala yang mereka bisa untuk menyelamatkannya, tetapi upaya mereka sia-sia karena dia meninggal akibat luka-lukanya tak lama kemudian. Ditetapkan bahwa Bill tewas akibat tembakan senjata api, namun peristiwa yang terjadi sebelum penyerangan tersebut tetap menjadi misteri. Diketahui bahwa beberapa barang telah dikumpulkan dari tempat kejadian perkara, dan semuanya telah dikirim untuk analisis forensik. Para penyelidik juga menyatakan bahwa mereka mengetahui ada beberapa orang yang berada di area tersebut pada saat penyerangan terjadi, dan mereka telah meminta orang-orang tersebut untuk maju agar bisa dikeluarkan dari daftar tersangka. Sejak itu, mereka telah merilis gambar CCTV yang menampilkan orang-orang yang ingin mereka ajak bicara terkait kasus Bill, karena diyakini bahwa mereka terkait langsung dengan penyerangan terhadap dirinya. Meskipun gambar-gambar tersebut buram, mereka telah merilis deskripsi dari 2 orang tersebut. Keduanya terlihat dalam rekaman mengenakan sweatshirt berkerudung dengan tudung yang menutupi kepala, kemungkinan untuk menyembunyikan wajah mereka dari kamera keamanan di area tersebut. Tersangka pertama tertangkap kamera saat mereka berlari dari Forrester House, menyeberangi Jalan Ormond dan menuju Jalan Riparada.
Orang kedua yang ingin dimintai keterangan terlihat berjalan dari rumah yang sama menuju ke arah pusat kota. Mereka berjalan ke Jalan Mary, lalu ke Jalan Ormond sebelum menghilang dari jangkauan kamera. Ini bukan satu-satunya kejahatan yang diduga melibatkan pasangan tersebut. Polisi mengungkapkan bahwa mereka juga mungkin bertanggung jawab atas pencurian sebuah Hyundai Sonata yang dicuri dari Forester House pada tanggal 28 September antara pukul 19.30 hingga tengah malam. Diketahui bahwa mobil tersebut dikendarai dari Jalan Triparada ke Jalan Layton menuju ke arah daerah Elgin. Mobil itu kemudian terlihat di Jalan Aberdeen pada hari berikutnya sebelum ditinggalkan di Jalan Churchill, di mana mobil tersebut ditemukan pada tanggal 20 Oktober. Jika Anda memiliki informasi yang dapat membantu memecahkan kasus Bill, Anda diminta untuk menghubungi polisi dengan menelpon 105, sebutkan Operation Bushman, atau nomor berkas 25 092 99 035. Sejak masa kecilnya, Mark Wallace Davis yang lahir pada Februari 1985 telah digambarkan sebagai seseorang yang baik hati. Saat tumbuh dewasa, dia mendapat julukan Michael Jordan kecil dan sangat berperan dalam kehidupan keluarganya. Itulah sebabnya ketidakhadirannya hari ini dipenuhi dengan kesedihan karena para kerabat terus berjuang mencari jawaban yang tak kunjung ditemukan. Pada tahun 2018, Davis yang tinggal di Clarksville, Tennessee, telah menjadi ayah dari 6 anak. Dia sangat mencintai anak-anaknya dan menghabiskan banyak waktu bersama mereka ketika dia tidak bekerja di bidang konstruksi. Mereka tidak tahu saat itu, tapi tahun itu akan menjadi tahun terakhir anak-anaknya melihatnya. Pada tanggal 15 Juni, Davis terakhir kali terlihat di sebuah pom bensin Marathon di 1230 Preachers Mill Road yang sekarang sudah tutup. Kamera keamanan merekam saat pria berusia 33 tahun itu tiba dengan truk putih dan merahnya. Dia kemudian masuk ke dalam toko dan menggunakan kamar mandi. Setelah itu, dia terlihat berjalan keluar dari gedung dan menuju ke bagian belakang, di mana tidak ada kamera. Disinilah Davis dikatakan terlibat dalam perkelahian fisik dengan seseorang yang tidak disebutkan namanya. Tidak ada detail tentang konfrontasi tersebut yang pernah dipublikasikan. Dia kemudian kembali ke truknya, naik ke dalam, dan pergi. Itu adalah terakhir kalinya siapapun melihatnya. Namun saat dia pergi, Davis tetap berkomunikasi dengan beberapa temannya melalui pesan teks. 2 hari kemudian, pada hari ayah, keluarga tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka tidak mendengar kabar darinya sejak hari itu, dan mengingat pengabdiannya kepada anak-anaknya, ketidakhadirannya pada hari ayah menjadi alasan untuk khawatir. Beberapa hari lagi berlalu sebelum teman sekamar pria yang hilang itu yang khawatir mulai menghubungi keluarga, menanyakan apakah ada di antara mereka yang melihat Davis. Keluarga segera menyadari bahwa sudah beberapa hari mereka tidak mendengar kabar darinya, yang sangat tidak biasa mengingat ia biasanya sering berbicara dengan mereka. Setelah teman sekamarnya menghubungi, beberapa upaya untuk menghubungi dia dilakukan, tetapi panggilan telepon tidak dijawab. Keluarga bahkan menghubungi rumah sakit setempat, berharap dia mungkin berada di sana. Namun harapan dengan cepat mulai memudar. Setelah Davis dilaporkan hilang oleh kerabatnya, pencarian informasi pun dimulai. Para penyelidik menemukan rekaman CCTV dan segera menyadari bahwa hilangnya Davis mungkin melibatkan tindak kejahatan. Mereka juga menduga bahwa ada seseorang yang menyimpan informasi yang bisa membawa mereka ke keberadaan Davis. Ibu Davis, Kim, percaya bahwa sesuatu yang tragis mungkin telah terjadi. Tayangan kriminal kini telah menjadi bagian dari hidupnya dan dia mencari apapun yang bisa dia tambahkan ke kasus tersebut. Tapi yang bisa dia lakukan hanyalah meminta masyarakat untuk memberikan informasi. Kim menggunakan Facebook untuk menyebarkan kabar tentang putranya yang hilang, mendorong beberapa orang yang tidak saling mengenal untuk bersatu dalam upaya bersama mencari di Clarksville, mulai dari tempat-tempat yang biasa dia kunjungi hingga tempat-tempat yang bahkan belum pernah dia datangi. Meskipun sudah berjam-jam, berhari-hari, dan berminggu-minggu mencari, tidak ada petunjuk yang bisa mengungkap keberadaan Davis, meninggalkan keluarga dengan luka yang menganga yang hanya bisa terisi oleh jawaban dari pertanyaan, di mana Mark Wallace Davis? Informasi terkait hilangnya orang ini dapat disampaikan ke kepolisian Clarksville di 93-1648-0655. 56. Sekitar pukul 10.20 malam pada tanggal 2 September 2013, polisi di Pembroke, Bermuda menanggapi laporan dari area misi Saint Monica, di mana mereka diberitahu tentang sebuah insiden yang melibatkan pelepasan tembakan. Setibanya di lokasi, mereka menemukan Jonathan Dill yang berusia 30 tahun tidak merespons di luar rumahnya, dan ia segera dilarikan ke King Edward VII Memorial Hospital.
Namun tak lama kemudian diumumkan bahwa Jonathan telah meninggal dunia dan polisi sedang memburu pria yang menyerangnya. Serangan itu langsung diduga terkait dengan aktivitas geng di daerah tersebut karena cara penyerangannya. Penyelidik melaporkan bahwa Jonathan ditembak dari belakang dengan gaya eksekusi dan karena itu diasumsikan bahwa dia mengenal pelakunya. Patroli polisi segera dikerahkan ke beberapa wilayah karena dikhawatirkan geng saingan akan membalas para pelaku, meskipun diyakini bahwa penyerang Jonathan sendirian saat serangan terjadi. Saksi melaporkan melihat seorang pria melarikan diri dari area tersebut dengan sepeda motor dan dia sendirian saat itu. Dia kemudian berbelok ke selatan di Jalan Glebe dan diyakini bahwa dia kemudian menuju ke Jalan Parsons, Bukit Friswell atau Jalan Bishop Spencer. Saksi menggambarkan melihat Jonathan mencoba melarikan diri dari pria tersebut, tetapi dia tidak berhasil dan ia tewas. Dilaporkan bahwa sebanyak 9 tembakan dilepaskan, namun hal ini belum dikonfirmasi dan diyakini bahwa Jonathan hanya terkena 1 tembakan, tetapi tembakan itu terbukti mematikan. Tetangganya sejak itu menyatakan bahwa rumah Jonathan adalah tempat yang populer di mana orang sering terlihat berkumpul. Sebagian besar dari mereka diduga terlibat dalam geng di daerah tersebut. Tidak jarang juga orang melaporkan adanya tembakan senjata api di daerah itu, tetapi sebagian besar kasus tersebut biasanya tidak terlalu serius. Namun telah terjadi beberapa insiden serius di masa lalu, salah satunya melibatkan serangan serupa di mana 2 orang kehilangan nyawa. Kasus-kasus tersebut telah diselesaikan karena para pelaku sudah ditahan, tetapi tersangka yang bertanggung jawab atas kematian Jonathan masih buron. Ada kekhawatiran bahwa orang-orang yang tinggal di daerah tersebut mungkin tahu lebih banyak daripada yang mereka ungkapkan, tetapi mereka ragu untuk angkat bicara karena insiden ini kemungkinan terkait dengan geng, dan mereka mungkin takut untuk melapor karena khawatir akan mendapat balasan. Dalam upaya untuk membangkitkan ingatan masyarakat, sebuah gambar CCTV yang menampilkan mobil berwarna terang telah dirilis ke publik. Gambar itu diambil sekitar pukul 10.20 malam pada malam itu saat mobil tersebut melaju di sepanjang Jalan Glebe ketika pengemudinya menuju ke arah Old Pepper Pot. Perlu dicatat bahwa polisi belum menyebutkan pengemudi mobil tersebut sebagai tersangka, namun diyakini bahwa mereka mungkin dapat memberikan informasi berharga kepada pihak berwenang mengenai kasus Jonathan, dan diharapkan mereka mau memberikan keterangan. Siapapun yang telah melihat mobil ini juga diminta untuk menghubungi polisi, karena setiap detail sekecil apapun bisa sangat penting dalam memecahkan kasus ini. Sayangnya, merek dan model kendaraan tersebut masih belum diketahui, karena gambar CCTV yang ditemukan buram. Kendaraan tersebut melaju cukup jauh dari kamera yang merekamnya. Gambar CCTV seseorang yang melintas dengan sepeda motor juga telah tersedia, dan pengendara motor tersebut diminta untuk menghubungi penyidik karena mungkin ada sesuatu yang relevan. Siapapun yang dapat membantu penyelidikan ini diminta untuk menghubungi unit kejahatan serius Bermuda di 247 1739. Pada tanggal 9 November 2021, polisi Oakland mendatangi rumah-rumah, mengetuk pintu dan berharap para tetangga memiliki informasi. Mereka sedang mencari warga Sandringham, Cindy Lee, yang terakhir terlihat di rekaman CCTV sebelum dia menghilang secara misterius. Wanita berusia 70 tahun itu terlihat berjalan di sepanjang jalan Tranmere, namun tidak ada rekaman tentang apa yang terjadi selanjutnya. Cindy rutin berjalan-jalan pagi dan sering terlihat oleh para tetangga. Wanita itu keluar untuk jalan kaki seperti biasa, namun alih-alih menemukan ketenangan, pencarian besar-besaran justru dilakukan. Pihak berwenang dengan cepat membentuk tim pencarian dan penyelamatan yang dikerahkan selama 5 hari untuk menyisir lingkungan sekitar. Sementara pencarian berlangsung, petugas berusaha mencari rekaman kamera keamanan lain di sekitar area tersebut, berharap dapat melacak pergerakan Cindy dan mengetahui kemana dia mungkin pergi. Hari-hari berlalu dan mereka tidak menemukan apa-apa. Meskipun sudah berusaha sebaik mungkin dan hanya memiliki sedikit petunjuk, aparat penegak hukum tidak bisa mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, apakah ada seseorang yang terlibat, atau apakah ini semacam kecelakaan aneh. Meskipun usianya 70 tahun, Cindy dikatakan aktif dan bugar, serta tidak memiliki kondisi medis yang bisa menjelaskan hilangnya dirinya. Wanita tersebut juga telah tinggal di Selandia Baru selama 30 tahun, di mana dia memiliki bisnis bersama suaminya, jadi tidak ada kemungkinan dia sekedar tersesat. Karena tidak ada petunjuk baru, polisi terpaksa meminta bantuan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Mereka merilis rekaman CCTV, deskripsi, dan foto wanita yang hilang tersebut, berharap ada seseorang yang melihat sesuatu.
Mereka meminta siapapun yang melihat seorang wanita dengan pakaian yang sesuai dengan deskripsi tersebut untuk melapor. Namun hari-hari berlalu tanpa petunjuk yang dapat mengarah ke keberadaan Cindy, dan harapan mulai memudar. Lalu secara tak terduga, 11 hari kemudian mendekati 2 minggu sejak hilangnya Cindy, polisi menemukan sesuatu yang luar biasa. Pada tanggal 20 November sekitar tengah hari, Cindy ditemukan dalam kondisi kritis di rumah tetangganya. Meskipun tidak ada luka fisik, Cindy mengalami dehidrasi parah saat ditemukan dan langsung dibawa ke rumah sakit, di mana dia distabilkan di unit perawatan intensif. Ternyata, satu rumah ini khususnya yang tidak berpenghuni, baru diperiksa pada hari itu juga. Polisi mengungkapkan bahwa Cindy telah ditemukan, namun belum bisa menjelaskan apa yang menyebabkan dia menghilang, dan hal ini baru akan jelas ketika dia sudah cukup sehat untuk berbicara. Namun hingga tahun 2025, keadaan seputar hilangnya yang ganjil itu masih menjadi misteri. Banyak pertanyaan yang masih tersisa terkait hilangnya Cindy Lee. Bagaimana dia bisa masuk ke dalam rumah? Jika polisi sudah mengetuk pintu itu, kenapa dia tidak berteriak? Apakah ini adalah penculikan yang gagal, atau ada kejadian medis yang tidak diketahui sebagai penyebabnya? Polisi New South Wales telah menyatakan bahwa Hong Lee Chi yang berusia 28 tahun yang tinggal di Sydney, Australia pada tahun 2022, pertama kali dilaporkan hilang oleh keluarganya pada tanggal 11 Mei tahun itu, setelah mereka tidak dapat menghubunginya. Sebuah penyelidikan pun diluncurkan, dan salah satu petunjuk pertama yang ditemukan adalah rekaman CCTV dari Chi saat ia meninggalkan kompleks apartemen yang terletak di Jalan Macquarie sekitar pukul 6 sore pada malam yang sama, dan rekaman tersebut dipublikasikan kepada masyarakat. Rekaman itu menunjukkan Chi berjalan melewati lobi gedung dan kamera yang terpasang di luar gedung kemudian memperlihatkan dia berjalan di luar. Dia kemudian terlihat memeriksa ponselnya sebelum berjalan menyusuri jalan. Dia terlihat beberapa kali menoleh ke belakang, tetapi tidak diketahui apakah hal ini ada hubungannya dengan hilangnya dia. Para penyelidik tidak tahu bahwa rekaman ini menunjukkan momen terakhir di mana Chi terlihat masih hidup. Keluarganya menyatakan bahwa mereka terakhir kali melihatnya di balai kota Sydney pada tanggal 11 Mei sekitar pukul 1 siang. Dan setelah itu, dia tiba-tiba berhenti membalas pesan mereka. Panggilan ke ponselnya masuk ke pesan suara sehingga mereka memutuskan untuk menghubungi polisi. Pada tanggal 6 Agustus, petugas kota menelpon polisi ketika mereka menemukan sisa-sisa jenazah seorang pria di semak-semak di Packer Road, Hawkesbury. Sisa-sisa jenazah tersebut dikirim ke laboratorium untuk diuji, dan hasilnya mengonfirmasi bahwa yang ditemukan adalah Chi. Keadaan seputar kematiannya dianggap mencurigakan, dan diduga bahwa dia adalah korban tindakan kriminal. Namun, sedikit kemajuan yang dicapai dalam kasus ini, dan para penyelidik telah meminta bantuan masyarakat untuk mengumpulkan semua fakta yang relevan. Mereka meminta siapapun yang berbicara dengan Chi dalam beberapa hari sebelum kematiannya untuk menghubungi mereka karena mereka mungkin memiliki informasi yang berkaitan dengan kasusnya. Banyak pertanyaan yang masih belum terjawab, seperti bagaimana Chi bisa berakhir sekitar 80 km dari area di mana dia terakhir terlihat di rekaman kamera pengawas. Selain itu, dia tidak akan pernah tiba-tiba berhenti berkomunikasi dengan keluarganya, dan karena itu diduga bahwa dia dibawa ke area tempat dia ditemukan sebelum dia dibunuh. Sumber-sumber yang tersedia tidak menyebutkan apakah penyebab kematiannya pernah benar-benar diketahui. Motif serangan terhadapnya juga tidak diketahui, tetapi tak lama kemudian, gambaran yang lebih jelas mulai muncul ketika para penyelidik mulai mengumpulkan informasi tentang kehidupan Chi. Akhirnya terungkap bahwa dia adalah seorang pengedar zat terlarang tingkat rendah. Akhirnya, mereka mengidentifikasi seorang tersangka, Ferenc Stemler, yang berusia 28 tahun, yang kemudian dibawa untuk dimintai keterangan. Namun karena tidak ada bukti yang mengaitkannya dengan kasus Chi, dia belum didakwa sampai saat ini. Sejak itu, Stemler telah disebut sebagai tersangka dalam kasus lain di mana dua pria, Mulia dan Etuate Sial, menjadi target seorang pria bertopeng yang membawa senjata api saat mereka sedang mengunjungi sebuah barbershop. Kedua pria tersebut selamat setelah menerima perawatan atas luka-luka mereka. Siapapun yang memiliki informasi tentang kasus Chi diminta untuk menghubungi Crime Stoppers di 333-000. Polisi kekurangan petunjuk terkait hilangnya Scott Swartz yang terakhir terlihat di CCTV saat meninggalkan kompleks apartemennya di Liberty Township, Ohio. Ada beberapa kamera yang tersebar di seluruh Liberty Center, tetapi hanya satu yang merekam dirinya. Video yang ditemukan oleh kantor Sheriff Butler County menunjukkan pria itu menuruni tangga pada pukul 8.13 malam, memakai kaos abu-abu bertuliskan CSI dan celana jeans gelap.
Dan kemudian dia menghilang. Scott, seorang pria berusia 60 tahun yang tinggal di blok 7500 Blake Street, memiliki keluarga yang tinggal di Georgia, sehingga dia sering membagi waktunya di antara kedua tempat tersebut. Pada tanggal 19 Agustus 2024, dia meninggalkan apartemennya dan kemudian menghilang. 2 hari kemudian, istrinya pergi ke kantor syarif Kabupaten Butler untuk melaporkan suaminya hilang. Dia memberitahu petugas bahwa dia kesulitan menghubungi suaminya dan tidak mendengar kabar darinya selama ini sangat tidak biasa. Para penyelidik segera menuju ke apartemen tersebut, berharap menemukan petunjuk yang dapat mengarah pada keberadaannya. Selain rekaman kamera pengawas, tidak ada apa-apa. Petugas tidak menemukan tanda-tanda masuk paksa, tetapi mereka menemukan sisa makanan di atas meja yang diduga berasal dari Brio Italian Grill, seolah-olah menunjukkan bahwa Scott berencana untuk kembali ke apartemen. Mobil dan ponselnya juga ditinggalkan. Dia tidak pernah terlihat di kamera lain yang mungkin bisa mengungkapkan pergerakan selanjutnya, atau jika ada seseorang yang menjemputnya. Hampir setahun kemudian, kantor sheriff belum menerima petunjuk atau petanda apapun yang bisa mengarah ke keberadaan Scott. Mereka telah mengirimkan peringatan ke Departemen Kepolisian hingga sejauh Columbus, berharap ada seseorang yang melihat sesuatu. Meskipun telah memeriksa ponsel, catatan keuangan, dan komputer miliknya, tidak ada petunjuk yang muncul. Polisi tidak menemukan bukti adanya tindakan kriminal dan tidak ada indikasi bahwa dia telah menarik atau menggunakan uang sejak saat itu. Scott berjalan menuruni tangga pada hari naas itu dan secara misterius menghilang. Setiap informasi yang mungkin berguna untuk menemukan individu ini dapat disampaikan ke kantor Sheriff Butler County di nomor 5137 851 300 dengan nomor kasus 245.789. Rekaman CCTV telah tersedia dalam kasus yang dikenal sebagai peracunan Salisbury, di mana seorang mantan perwira militer Rusia dan putrinya, Yulia, menjadi target percobaan pembunuhan pada tanggal 4 Maret 2018. Semuanya dimulai ketika Sergei dan Yulia terbang dari Moskow ke Bandara Heathrow di London dan mereka tiba di sana sekitar pukul 14.40 pada tanggal 3 Maret. Keesokan harinya, mobil Sergei terlihat melaju menuju Devizes Road di Salisbury dan mereka berdua kemudian mengunjungi sebuah mall di mana mereka menghabiskan waktu di sebuah bar. Setelah itu, mereka makan di sebuah restoran bernama Zizi dan mereka terlihat meninggalkan tempat tersebut sekitar pukul 15.30 setelah membayar tagihan mereka. Hanya 40 menit kemudian, polisi dihubungi dan diberitahu bahwa seorang pria dan wanita yang kemudian diidentifikasi sebagai ayah dan anak perempuan ditemukan tidak sadarkan diri di sebuah bangku taman di Salisbury. Seorang kepala perawat menemukan kejadian tersebut dan langsung tahu ada sesuatu yang salah ketika melihat Yulia mengeluarkan busa dari mulutnya dan matanya tampak putih mengilap serta terbuka, meskipun dia tidak sadarkan diri. Mereka sempat disadarkan beberapa kali, tetapi terus saja pingsan. Dan ketika ambulans tiba, mereka dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Tak lama setelah itu, petugas polisi yang terlibat dalam kasus ini mulai menunjukkan gejala aneh. Dengan salah satu petugas yang pernah ke rumah Sergei akhirnya dirawat di rumah sakit dalam kondisi serius. 2 petugas ditemukan mengalami mata gatal dan kesulitan bernapas. Sergei dan Yulia sementara itu masih berjuang untuk pulih. Namun pada tanggal 29 Maret diumumkan bahwa Yulia mulai membaik. Dan sebulan setelah insiden itu, Sergei akhirnya sadar kembali. Pada tanggal 18 Mei, mereka berdua dinyatakan cukup sehat untuk dipulangkan ke rumah. Seorang penyelidik kemudian melaporkan bahwa dia jatuh sakit karena keracunan setelah menggeledah rumah Sergei, meskipun dia sudah mengenakan pakaian pelindung. Kemudian diketahui bahwa agen saraf kelas militer bernama Novichok telah dioleskan pada gagang pintu rumah tersebut, dan setelah disentuh, zat itu menyebar ke seluruh bagian rumah, membuatnya sangat berbahaya. Akibatnya, sebuah rangka tertutup dibangun mengelilingi bangunan tersebut pada tahun 2019 dan atapnya dibongkar oleh tim militer. Selama 4 bulan berikutnya, sisa rumah tersebut didekontaminasi dan dibangun kembali. Kemudian diumumkan bahwa 2 tersangka telah diidentifikasi. Diduga bahwa Alexander Petrov dan Ruslan Boshirov adalah perwira intelijen militer Rusia yang melakukan aksi peracunan tersebut. Dan kemudian Dr. Alexander Miskin ditambahkan sebagai tersangka ketiga. Kemudian menjadi jelas bahwa aksi peracunan tersebut dilakukan oleh Rusia karena Sergei dicurigai melakukan spionase atas nama pemerintah Inggris. Ini adalah kasus yang sedang berlangsung dan kemungkinan akan memakan waktu lama untuk diselesaikan. Namun untuk saat ini, tersangka utama dalam insiden tersebut telah diidentifikasi.
Beberapa sumber menyatakan bahwa Sergei dan Yulia telah pindah ke Selandia Baru, namun hal ini masih belum dapat dipastikan. Untuk sementara, hal ini telah dikonfirmasi. Sarah Gail Ebersol lahir pada bulan September 1996 sebagai anak bungsu dari 8 bersaudara. Dia tumbuh besar di Sarasota, Florida, di mana dia dibesarkan oleh tante dan pamannya. Saat remaja, Sarah mendapati dirinya berpindah-pindah antara dua rumah, yaitu rumah tantenya dan rumah saudari-saudarinya di Dunellen. Pada tahun 2014, di usia 18 tahun, dia pindah ke Dunellen dan menikah. Tetapi pernikahan itu singkat dan mereka berpisah hanya dalam 1 tahun. Sarah akhirnya tinggal bersama di sebuah apartemen di 19.220 NW60 Avenue di Reddick, Florida. Dia bekerja di daerah tersebut sebagai penari eksotis. Meskipun mengalami sedikit kemunduran karena perceraian, perpisahan, dan kembali ke Reddick, kehidupan Sarah berjalan dengan baik, namun semuanya berakhir secara tiba-tiba pada 2 Maret 2023 ketika dia menghilang secara misterius. Sekitar pukul 7 malam hari itu, dia selesai bekerja dan mengirim pesan kepada saudara perempuannya untuk meminta dijemput pulang. Namun, saudara perempuannya saat itu sedang tidak bisa menjemputnya. 50 menit kemudian, dia mengirim pesan lagi meminta saudara perempuannya untuk menyapa anak-anaknya. Kemudian pada pukul 22, 11 pesan terakhir pun masuk. Melihat kembali sekarang, saudara perempuannya berharap dia bisa mencegahnya melakukan hal ini. Pesan terakhir itu menyatakan bahwa Sarah sedang naik ke sebuah truk yang tidak dikenalnya bersama pria-pria asing yang dia gambarkan sebagai koboi. Dia tampak senang berada di antara mereka dan mengira akan mendapatkan perjalanan pulang yang menyenangkan. Sarah terlihat di kamera pengawas di pom bensin Circle K di 17.980 North Highway 441, sedang naik ke truk pickup hitam bersama 2 pria. Wanita berusia 26 tahun itu tidak pernah sampai di rumah, dan sejak saat itu, dia tidak pernah terlihat lagi atau ada kabar darinya. Keesokan harinya, karena khawatir dengan keselamatan Sarah, teman sekamarnya mencoba melaporkan orang hilang, tetapi polisi bersikeras bahwa dia harus menunggu selama 1 minggu penuh. Ketika keluarga tidak bisa menghubungi Sarah, akhirnya mereka melaporkan dia hilang ke kantor Sheriff Marion County dan penyelidikan pun dimulai. Pihak berwenang berhasil dengan cepat mengidentifikasi pria-pria tak dikenal yang terakhir kali terlihat bersama Sarah. Mereka dibawa untuk diwawancarai, tetapi polisi tidak pernah mengungkapkan informasi apapun yang mungkin telah mereka kumpulkan. Para penyelidik kemudian mengatakan bahwa Sarah terakhir kali terlihat pada dini hari tanggal 3 Maret, diduga masuk ke dalam sebuah sedan biru, yang menurut saksi diyakini adalah Hyundai. Salah satu teman sekamar koboi itu muncul untuk mengungkapkan bahwa wanita yang hilang tersebut berada di kediaman mereka malam itu, nongkrong sampai dini hari. Dia kemudian pergi sendiri dan masuk ke dalam kendaraan biru itu. Dari situ kasusnya menjadi buntu, dengan kesaksian saksi dan rekaman kamera pengawas menjadi satu-satunya petunjuk yang mereka miliki. Kemudian setahun penuh setelah bekerja tanpa lelah untuk mencari tahu siapa pemilik sedan biru itu, ada perkembangan dalam kasus tersebut. Pada bulan Maret 2024, kantor Sheriff Marion County mengumumkan nama pengemudi kendaraan tersebut. Orang itu adalah Tyrone Mormon, yang sekarang dianggap sebagai orang yang menjadi perhatian penyidik dalam kasus ini. Penyelidik mendapatkan surat perintah untuk menggeledah ponsel pria tersebut dan menemukan bahwa dia dan wanita yang hilang itu berada di sebuah toko serba ada yang terletak di bagian barat laut Marion County. Mereka berada di sana pada pagi hari tanggal 3 Maret 2023. Sayangnya, ini adalah satu-satunya informasi yang berhasil didapatkan polisi, dan Mormon tidak kooperatif sejak saat itu. Sekarang, penegak hukum terpaksa meminta bantuan masyarakat untuk mendapatkan informasi apapun yang dapat menjawab pertanyaan apa yang terjadi pada Sarah Ebersol. Informasi dapat disampaikan ke kantor Sheriff Marion County melalui nomor 352 3683 508. 08. Sean Fox yang berusia 42 tahun adalah korban lain dari serangan yang sudah direncanakan yang mengakhiri hidupnya pada tanggal 2 Oktober 2022 di Belfast, Irlandia. Hadiah sebesar $20.000 yang setara dengan sekitar $26.000 kini ditawarkan kepada siapa saja yang dapat memberikan informasi tambahan yang dapat membantu menutup kasus ini. Namun hingga saat ini belum ada yang diterima. Sore itu, Sean sedang mengunjungi Donegal Celtic Football Club di Belfast, di mana dia terlihat oleh beberapa orang sedang minum-minum di ruang acara. Namun klub tersebut berubah menjadi kacau ketika 2 pria masuk dan menyerangnya di depan beberapa saksi. Mereka memberitahu penyidik bahwa serangan itu sudah pasti direncanakan, karena kedua pria itu langsung mendatangi Sean dan melepaskan tembakan. Mereka terus menembak setelah dia terjatuh ke tanah, bahkan sempat berdiri di atasnya sambil menembakkan senjata mereka.
Mereka kemudian melarikan diri ke arah Gaydor Gardens dan hingga kini belum teridentifikasi, meskipun telah dilihat oleh beberapa pelanggan di klub tersebut. Kejadian itu berlangsung kurang dari 60 detik dan membuat beberapa orang trauma dengan apa yang mereka saksikan. Ada kemungkinan kedua pria itu mengetahui rutinitas Sean karena ia tidak rutin datang ke klub tersebut, dan mereka kemungkinan tahu bahwa ia berencana menghabiskan waktu di sana pada Minggu sore itu. Pihak kepolisian menyatakan bahwa ini adalah sebuah keajaiban karena tidak ada orang lain yang terluka, mengingat sekitar 20 peluru ditembakkan hanya dalam beberapa detik dan banyak peluru yang memantul dari lantai, nyaris mengenai orang-orang di sekitar. Mereka menambahkan bahwa serangan seperti ini tidak memiliki tempat dalam masyarakat yang beradab, dan kedua pelaku harus segera ditemukan agar keadilan bisa ditegakkan. Telah diduga bahwa kasus Sean mungkin terkait dengan kasus lain, di mana seorang temannya juga kehilangan nyawa dalam serangan serupa. Dalam insiden tahun 2018 itu, Jim Donegan yang berusia 43 tahun sedang menunggu di mobilnya untuk menjemput putranya di luar sekolah menengah Saint Mary ketika dia diserang oleh seorang pria yang diyakini merupakan bagian dari kelompok paramiliter. Serangan itu juga dilakukan di siang bolong dan pria tersebut tampaknya tidak peduli terlihat oleh beberapa saksi, seperti yang terjadi pada serangan terhadap Sean. Dalam kasus Donegan diketahui bahwa dia memiliki beberapa musuh selama bertahun-tahun, tetapi keluarga Sean dan para penyidik yang menangani kasusnya masih belum menemukan alasan atas penyerangan tersebut karena dia sangat disukai di daerah itu. Rekaman CCTV dari dua pria yang dimaksud sudah tersedia, tetapi mereka belum berhasil diidentifikasi. Pria pertama terlihat mengenakan atasan berkerudung biru muda dengan topi model bisbol, celana abu-abu dan sepatu hitam, serta dia memakai sarung tangan dua warna untuk mencegah sidik jari tertinggal di tempat kejadian perkara. Pria kedua mengenakan atasan berkerudung berwarna terang dengan garis merah di sepanjang lengan, topi bisbol, sepatu bot abu-abu, dan sarung tangan dua warna. Jika Anda melihat hal apapun yang dapat membantu pada hari itu, atau mengenali salah satu dari pria dalam rekaman tersebut, Anda diminta untuk menghubungi Crime Stoppers 555-111. Pada tanggal 27 November 2024, Michael Bounce dari Eureka, California, meninggalkan rumahnya untuk pergi ke toko kelontong. Dia diduga akan berbelanja bersama seorang teman dan dijadwalkan bertemu dengan mereka beberapa saat setelah pukul 4.30 sore hari itu. Namun tampaknya dia tidak pernah tiba untuk bertemu temannya di Pine Hill Apartments dan malah menghilang tanpa jejak. 2 hari berlalu sebelum keluarga menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Pada sore hari tanggal 29 November, dia dilaporkan hilang ke Departemen Kepolisian Eureka, yang memicu pencarian cepat dan mengungkap berbagai detail yang menyeramkan. Informasi pertama yang mereka temukan adalah bahwa sebelum dia menghilang sekitar pukul 3 sore, rekaman kamera pengawas menangkap pria berusia 60 tahun itu di Murphy's Market di daerah Blue Lake sendirian dan sebelum janji bertemu dengan temannya. Detail berikutnya berasal dari seorang saksi yang mengaku telah melihat Dodge Charger perak tahun 2006 dengan plat nomor 9cc F459 milik Michael di dekat apartemen Pine Hill sekitar pukul 5.52 sore hari itu. Kendaraan itu akan ditemukan pada tanggal 30 November. Kendaraan itu ditemukan ditinggalkan dan tidak terkunci di Vance dan Eureka Street di area Pine Hill. Mobil Charger itu berada sekitar 3 blok dari apartemen temannya, namun Michael tidak terlihat dimanapun. Di dalamnya terdapat ponselnya yang sudah kehabisan daya baterai. Para penyelidik berharap data yang ada di ponselnya bisa memberikan petunjuk yang dapat merangkai detik-detik terakhir pria yang hilang itu dan mungkin mengarah pada keberadaannya. Sayangnya, mereka belum bisa mendapatkan surat perintah. Hambatan hukum dan data yang diblokir mungkin menghalangi penyelesaian teka-teki ini. Pihak berwenang telah menyisir area tersebut secara menyeluruh, tetapi tidak menemukan petunjuk atau bukti yang dapat menunjukkan keberadaannya. Polisi kemudian menemukan rekaman kamera pengawas lain yang berasal dari area tempat kendaraan itu ditemukan. Video tersebut menunjukkan mobil Charger berhenti di Vance Avenue dengan lampu depan mati. Stempel waktunya menunjukkan pukul 8.05 malam, beberapa jam setelah seorang saksi melihatnya. Apapun yang terjadi setelah pukul 8.05 malam itu tetap menjadi misteri. Namun hal itu menimbulkan teka-teki yang bertahan lama dan mengkhawatirkan, meninggalkan perasaan mencekam di komunitas. Tanpa petunjuk dan tanpa jejak, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Departemen Kepolisian Eureka adalah melakukan lebih banyak pencarian. Operasi ketiga melibatkan upaya gabungan dari EPD dan tim pencarian serta penyelamatan.
Bersama-sama, mereka menyisir 31 ekar greenbelt di dekat area tempat mobil Michael ditemukan. Tim relawan pemadam kebakaran dan 6 anjing pelacak terlibat dalam upaya tersebut, namun tidak membuahkan hasil. Michael telah menghilang. Kasus hilangnya Michael terus membingungkan komunitas California yang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada hari naas itu. Informasi mengenai hilangnya Michael Bounds dapat disampaikan ke kepolisian Eureka di 707-441-4060. 60. Aten Borsinos yang berusia 21 tahun mungkin adalah putra dari mantan petugas polisi Melbourne, Australia. Tetapi dia jelas tidak mengikuti jejak ayahnya. Dia diketahui terlibat dalam berbagai jenis aktivitas kriminal dan diyakini bahwa hal ini menjadi salah satu faktor dalam serangan yang merenggut nyawanya. Saat masih remaja, Borsinos memutuskan untuk bergabung dengan geng yang dipimpin oleh Kasim Hamad dan sepupunya Ahmad Al-Hamzah. Hamad diketahui terlibat dalam perdagangan tembakau ilegal di Australia. Diduga Borsinos terlibat dalam pembunuhan terorganisir yang menewaskan Sulaiman Abdul Rahim, seorang gangster terkenal yang ditemukan tewas di tempat parkir bawah tanah sebuah gedung apartemen yang terletak di High Street, Preston. Diduga keempat pria tersebut menunggu Abdul Rahim datang dan ketika ia tiba bersama pacarnya, ia langsung diserang. Pacarnya mencoba memberikan pertolongan sambil polisi dipanggil. Tetapi saat mereka tiba, Abdul Rahim sudah meninggal. Para penyelidik tidak ragu bahwa serangan terhadap Borsinos juga direncanakan dengan sangat matang dan bahwa pembunuh bayaran profesional disewa untuk melakukan kejahatan tersebut. Rekaman CCTV yang sejak itu telah dirilis ke publik mengonfirmasi bahwa para penyerangnya menggunakan mobil-mobil yang telah dicuri beberapa bulan sebelumnya untuk membuntutinya sebelum serangan yang dilakukan di siang bolong itu. Menariknya, dia dijadwalkan untuk hadir di pengadilan atas tuduhan terkait senjata, pelanggaran berkendara, dan pelanggaran terkait zat terlarang yang telah diajukan terhadapnya. Dan hingga kini masih belum diketahui apakah hal ini ada hubungannya dengan serangan terhadap dirinya. Untuk saat ini, motif dibalik serangan tersebut masih belum jelas, dan diduga bahwa serangan itu diperintahkan karena keterlibatan Borsinos dengan kejahatan terorganisir. Dua pria yang bertanggung jawab telah tertangkap dalam rekaman kamera CCTV dan polisi meminta siapapun yang mengenali mereka untuk segera melapor. Dalam rekaman tersebut, kedua pria itu terlihat berjalan keluar dari sebuah pusat perbelanjaan di Epping membawa kantong kertas coklat. Mereka kemudian menuju ke sebuah SUV Volkswagen yang telah dilaporkan dicuri di Melbourne beberapa hari sebelumnya. Setelah berhasil melakukan penyerangan, mereka melarikan diri dengan Nissan Patrol yang juga merupakan kendaraan curian. Dan setelah berkendara cukup jauh, mereka meninggalkan mobil itu untuk beralih ke Volkswagen Golf. Setelah beberapa saat bepergian dengan Golf, mereka kembali berganti mobil dan masuk ke BMW. Namun sebelumnya mereka membakar Golf tersebut dengan harapan api akan menghancurkan semua kemungkinan bukti yang tertinggal. Jika Anda tahu siapa dua pria ini, Anda diminta untuk menghubungi Crime Stoppers di nomor 1800 333 000. 00. Departemen Kepolisian Brockton, unit anjing pelacak, dan organisasi penyelamat lainnya berbondong-bondong ke area hutan di sekitar Caffrey Towers yang terletak di 755 Crescent Street, Brockton, Massachusetts pada awal Juli tahun ini. Mereka sedang mencari seseorang yang hilang. Seseorang yang kehilangannya tidak hanya misterius, tetapi juga sangat berbahaya. Hilangnya Mary Louisan yang berusia 7 tahun yang menempati apartemen tempat para petugas sedang melakukan pencarian. Pada tanggal 5 Juli, Mary yang hanya bisa berbicara Creole Haiti pergi meninggalkan kompleks apartemennya dan menghilang tanpa jejak. Menurut keluarganya, dia pernah pergi sendiri sebelumnya, tetapi selalu segera ditemukan. Namun, hutan lebat yang mengelilingi rumahnya membuat pencarian menjadi jauh lebih sulit jika dia memang berakhir di sana. Kerabat telah menyuarakan kekhawatiran mereka atas hilangnya dia kali ini, meskipun sebelumnya pernah terjadi insiden serupa. Kekhawatiran terhadap keselamatannya mulai meningkat seiring berjalannya hari. Mary terlihat di kamera pengawas tepat di luar kompleks apartemen, hanya merekam saat dia keluar, tetapi tidak menunjukkan ke arah mana dia pergi. Meskipun polisi dan petugas penyelamat melakukan pencarian secepat mungkin, mereka gagal menemukan petunjuk apapun yang bisa membawa mereka ke tempat Mary berada. Sejak itu, mereka meminta bantuan masyarakat, berharap ada seseorang yang melihat sesuatu. Namun tampaknya tidak ada seorang pun yang melihat apa-apa. Anjing pelacak tidak pernah menemukan jejak aroma di area hutan, menambah satu lagi lapisan kompleksitas pada kasus ini. Pejabat yang menyelidiki kasus ini belum mengungkapkan apakah mereka mencurigai adanya tindakan kriminal atau tidak, siapa orang terakhir yang melihatnya,
Atau apa keadaan di balik hilangnya Mary secara tiba-tiba? Apakah dia hanya pergi begitu saja lalu tersesat? Atau ada seseorang yang menjemputnya? Atau apakah ada sesuatu yang lebih jahat sedang terjadi di sini? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang membuat komunitas Massachusetts merasa gelisah. Karena tidak ada bukti yang muncul, kasus ini justru beredar di media sosial dengan harapan ada seorang saksi yang mau angkat bicara. Namun, peredaran itu justru menarik satu teori meresahkan yang dicetuskan beberapa pengguna media sosial. Mereka menyarankan bahwa Mary kemungkinan menjadi korban ICE, yaitu Badan Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai Amerika Serikat, mengingat asal-usul wanita tersebut dari Haiti. Dengan dugaan ini, kekhawatiran keluarga justru semakin besar. Jika Mary ditahan oleh ICE, maka dia bisa berada di mana saja, baik di pusat penahanan maupun sudah dideportasi, dan tidak satupun kerabatnya akan mengetahuinya. Polisi Brockton terus mencari wanita yang hilang itu, yang usianya dan kemungkinan komplikasi kesehatannya membuat pencariannya menjadi sangat mendesak. Saluran komunikasi telah dibuka oleh polisi dengan harapan bahwa informasi dari masyarakat dapat mengarah pada keberadaannya. Informasi dapat disampaikan ke Departemen Kepolisian Brockton di 508 94 10200. 0. Kasus yang melibatkan pekerja besi berusia 35 tahun, Cory Arismendes, yang terjadi di Austin, Texas pada tahun 2022 adalah salah satu kasus yang membuat keluarganya dan para penyelidik kebingungan karena mereka masih berusaha mencari tahu siapa yang menyerangnya dan apa motifnya. Rekaman kamera pengawas sejak itu telah tersedia untuk umum. Meskipun rekaman itu tidak menunjukkan penyerangan terhadap Cory, rekaman tersebut memperlihatkan pergerakannya beberapa jam sebelum hidupnya berakhir. Dan diharapkan rekaman itu dapat membangkitkan ingatan seseorang sehingga mereka bersedia memberikan keterangan agar pelakunya bisa ditangkap. Dalam video berdurasi 4 menit yang telah diedit dan dirilis, Cory terlihat naik bus Cup Metro pada pukul 22.07 tanggal 16 April tahun itu. Rekaman ini diambil oleh kamera CCTV yang ada di dalam bus. Dia kemudian terekam oleh kamera di blok 1500 Jalan Lavaca sekitar pukul 22.36 malam itu juga saat dia menyeberang dari satu sisi jalan ke sisi lainnya. Setelah sampai di sisi lain, dia berjalan ke arah selatan dan menghilang dari pandangan. Dia baru terlihat lagi di kamera sekitar 90 menit kemudian pada pagi hari tanggal 17 April saat dia berjalan di trotoar dekat sudut tenggara Jalan 6 dan Brazos. Dia kemudian berjalan ke arah barat di Jalan 6 dan Kongres, dan pada pukul 12.30 siang, dia terlihat di blok 200 Jalan 6, tapi dia sudah tidak sendirian lagi, karena sekarang dia bersama seorang wanita yang terlihat membawa tas putih. Selanjutnya, dia masuk ke sebuah toko di ujung utara Jalan 6, lalu keluar dari toko itu. 30 menit kemudian, pada pukul 1 siang. Dan dia terlihat sedang berbicara dengan wanita lain di jalan. Tidak ada satupun orang yang terlihat dalam rekaman tersebut yang melapor, dan diharapkan video yang dirilis akan mendorong mereka untuk melakukannya. Kemudian pagi itu, polisi diberitahu ketika Cory ditemukan meninggal di jalan di blok 200 East Milton Street. Ditetapkan bahwa dia telah diserang dengan senjata api, tetapi tidak ada tersangka yang telah diidentifikasi karena pergerakannya sesaat sebelum penyerangan masih belum diketahui. Ibunya sejak itu menyatakan bahwa sebulan sebelum penyerangan, Cory telah memberitahunya bahwa dia tahu seseorang akan mengakhiri hidupnya. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut, tetapi dia mengatakan kepada ibunya bahwa dia hanya ingin memastikan ibunya mengetahui kekhawatirannya. Pada satu titik, Cory sempat mempertimbangkan untuk meninggalkan Austin dan kembali ke rumah keluarganya di Fort Bend. Tetapi keluarganya menyatakan bahwa lari dari masalah bukanlah sifatnya, sehingga dia memutuskan untuk tidak pindah. Salah satu teman dekat Cory menambahkan bahwa dia melihat perubahan perilaku pada Cory dalam beberapa minggu sebelum hidupnya berakhir, karena dia tidak lagi seblak-belakan seperti biasanya, dan dia berhenti berkomunikasi dengan hampir semua orang yang dia kenal. Polisi telah meminta siapapun yang mengenali dirinya dalam rekaman tersebut untuk segera melapor, karena mereka mungkin tanpa sadar memiliki informasi yang dapat membantu penyelidikan. Jika Anda tahu siapa yang menyerang Cory atau memiliki informasi tambahan tentang kasusnya, Anda diminta untuk menghubungi unit pembunuhan Departemen Kepolisian Austin di 5129 748 477. 77. Tidak ada orang tua yang pernah berharap menjadi orang yang berdiri di depan mikrofon reporter berita, harus mendeskripsikan anak mereka, berharap seseorang telah melihat mereka karena mereka hilang atau tidak memberi kabar. Inilah situasi persis yang dialami keluarga Vidal ketika menghadapi hilangnya putra dewasa mereka, Zachary Vidal. Mereka menggambarkan dia sebagai anak yang hebat yang sangat senang dikelilingi oleh keluarga.
Dia selalu menantikan acara kumpul-kumpul keluarga di mana mereka semua bersenang-senang bersama. Kumpul-kumpul keluarga yang menyenangkan itu menjadi tidak mungkin sejak hilangnya Zachary secara misterius pada tahun 2022. Pada tanggal 22 Oktober tahun itu, pria berusia 27 tahun tersebut masuk ke toko serba ada 7-Eleven yang terletak di kawasan Route 61 di East Norwegian Street, Pottsville, Pennsylvania. Dia terlihat di kamera pengawas toko mengenakan kaos merah, celana jeans biru, jaket coklat muda, dan topi baseball Oakley. Kamera merekam saat dia masuk sekitar pukul 4 sore hari itu dan juga saat dia keluar, menandai detik-detik terakhir sebelum dia menghilang. Kemudian pada hari yang sama, Zachary dikabarkan pergi ke sebuah pesta rumahan di suatu tempat di Pottsville. Menurut penghuni rumah tersebut, dia pergi pada dini hari keesokan harinya dan sejak itu tidak pernah terlihat atau terdengar lagi. Keluarga Vidal tidak percaya bahwa pemuda itu berniat menghilang dan menduga bahwa ada seseorang yang mengetahui sesuatu serta memegang kunci penting untuk menjawab pertanyaan tentang keberadaan Zachary. Setelah dia dilaporkan hilang, polisi Pottsville dengan cepat mulai mencari petunjuk. Satu petunjuk muncul segera setelah menghilangnya Zachary, menyatakan bahwa Zachary terlihat berjalan di sepanjang rel kereta api yang mengarah keluar dari kota. Namun, pihak berwenang tidak dapat mengonfirmasi penampakan tersebut, sehingga rekaman kamera pengawas di toko serba ada dan kehadiran di pesta menjadi satu-satunya pergerakan yang dikonfirmasi sebelum dia menghilang. Zachary dikatakan sering berjalan di sekitar perpustakaan umum gratis Pottsville, serta di area Will di Jalan Market dan Center. Tetapi dia belum pernah terlihat di tempat-tempat ini yang biasanya sering dia kunjungi. Juga telah disarankan bahwa dia mungkin berada di Schuylkill Haven, sebuah wilayah di Pennsylvania, atau di Sharp Mountain di Pennsylvania Timur, yang merupakan bagian dari pegunungan Ridge dan Valley Appalachians. Meskipun upaya pencarian telah dilakukan di daerah-daerah ini, Zachary masih belum ditemukan. Informasi mengenai hilangnya Zachary Vidal dapat disampaikan ke kepolisian Pottsville di 5706 221 234. Keluarga ayah dan anak Faustino Elamo yang berusia 63 tahun dan Luis Aniele Alamo yang berusia 25 tahun sangat membutuhkan jawaban dari kota Chicago karena para pelaku yang bertanggung jawab atas kematian Faustino dan Luis belum berhasil diidentifikasi. Orang-orang yang mengenal keluarga tersebut menggambarkan hubungan mereka sebagai hubungan yang sehat karena mereka dikenal saling mendukung satu sama lain. Mereka juga dikenal sering menghabiskan sebagian besar waktu bersama yang membuat serangan ini menjadi semakin tragis. Ayah dan anak itu memiliki sebuah toko perhiasan di kawasan Little Village, Chicago. Dan pada pukul 17.49, pada tanggal 8 November 2025, mereka baru saja akan mulai menutup toko untuk malam itu. Namun sebelum mereka sempat melakukannya, seorang pria yang mengenakan sweater berkerudung Chicago Blackhawks masuk ke toko, dan ia terekam oleh kamera keamanan. Dia kemudian mengeluarkan senjata api dan mengarahkannya ke ayah dan anak itu, menuntut agar mereka menyerahkan beberapa perhiasan. Kedua pria itu tidak punya pilihan selain menuruti karena mereka takut kehilangan nyawa. Dan begitu perampok itu mendapatkan apa yang dia inginkan, dia langsung berusaha melarikan diri. Sebuah kamera dari bisnis terdekat merekam pria itu keluar dari toko dan berjalan menuruni jalan. Namun Faustino dan Luis memutuskan untuk mengejarnya untuk mengambil kembali barang-barang yang dicuri. Salah satu dari mereka mengikutinya menuruni jalan, dan ketika dia berhasil menyusul pelaku, terjadilah perkelahian. Perampok itu berhasil melepaskan diri, tetapi pada saat itu, baik Faustino maupun Luis sudah mengejarnya. Mereka mengejar pencuri itu sampai ke sudut jalan Springfield, di mana situasinya berubah menjadi berbahaya dan tragis. Pria itu yang kemungkinan merasa terpojok kembali mengeluarkan senjatanya, dan kali ini dia melepaskan tembakan. Ayah dan anak itu sama-sama terkena tembakan, dan perampok itu berhasil melarikan diri dengan barang curian yang masih ada padanya. Dia terlihat masuk ke dalam sebuah SUV Maserati putih dan melaju kencang ke arah selatan di jalan Springfield. Sayangnya, rekaman kamera pengawas tidak cukup untuk mengidentifikasi pelaku, dan polisi sekarang meminta siapapun yang mengenalinya untuk melapor agar dia bisa dilacak dan ditangkap. Total hadiah sebesar $20.000 ditawarkan kepada siapa saja yang dapat memberikan informasi kepada penyelidik tentang keberadaan para pria tersebut. Dan mereka juga meminta kepada pemilik toko perhiasan lain di daerah tersebut untuk menghubungi mereka jika melihat orang-orang mencurigakan berkeliaran di sekitar toko mereka. Siapapun yang mengenali salah satu dari dua pria tersebut diminta untuk menghubungi Departemen Kepolisian Chicago di 3127468252.
Donita Luda Wilkerson hidup dengan beberapa kondisi medis, dan pada tahun 2020 dia sudah memiliki 6 anak yang berusia antara 15 hingga 22 tahun. Pada tahun itu juga, dia tinggal di rumah saudara laki-lakinya di Evansville, Indiana, namun kemudian menghilang, meninggalkan misteri yang tampaknya tak terpecahkan. Pada tanggal 21 Juni, Donita meninggalkan rumah saudara laki-lakinya di dekat Lodge dan Taylor Avenues, memberitahu putri bungsunya bahwa dia akan segera kembali. Namun, tak ada yang tahu bahwa ini akan menjadi kali terakhir mereka melihatnya. Wanita berusia 44 tahun itu tidak kembali malam itu, dan semua upaya untuk menghubunginya gagal. Keesokan paginya, ketika anggota keluarga menyadari dia belum membalas panggilan mereka melaporkannya hilang ke kantor polisi setempat dan pencarian Donita pun dimulai. Polisi pertama-tama mencoba menghubunginya, tetapi menemukan bahwa ponselnya telah dimatikan atau kehabisan baterai. Dengan harapan bisa mengetahui pergerakannya, para penyelidik segera beralih ke rekaman kamera pengawas dan mulai meneliti rekaman selama berjam-jam. Mereka tidak butuh waktu lama untuk menemukan rekaman Donita, di mana dia terlihat sekitar pukul 8.16 malam sebelumnya, meninggalkan sebuah motel di East Side, Evansville. Kamera keamanan kemudian memperlihatkan dia berdiri di luar tempat tersebut bersama seseorang yang tidak disebutkan namanya. Setelah berjalan menjauh dari pria itu, dia terlihat naik ke sebuah Chevrolet Suburban tahun 2004 berwarna perak yang memiliki sunroof dan kaca berwarna gelap. Akhirnya, mereka mendapatkan petunjuk. Polisi menelusuri lebih banyak rekaman kamera keamanan, mengikuti rute SUV yang dimasuki wanita yang hilang itu. Mobil tersebut melaju melalui Indiana bagian barat daya dan kemudian masuk ke Illinois bagian selatan. Penyelidik berhasil menemukan bahwa ponsel Donita telah memancarkan sinyal sebanyak 5 kali di area ini, khususnya di sekitar Carbondale, Illinois. Sinyal tersebut tiba-tiba berhenti pada dini hari keesokan paginya. Pihak berwenang berhasil mengetahui siapa pemilik SUV tersebut dan mereka segera ditemukan. Namun, mereka diduga menolak untuk bekerja sama dengan penyelidikan, sehingga kasus ini pun mendadak buntu secara misterius. Namun, dalam beberapa hari sebelum Donita menghilang, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Menurut keluarganya, dia telah menerima pesan-pesan yang semakin mengancam dari 2 pria. Salah satu dari mereka adalah mantan pacarnya. Menurut catatan pengadilan, dia telah ditangkap 4 kali antara tahun 2018 dan 2019, diduga karena kekerasan dalam rumah tangga dan penganiayaan. Donita tercatat sebagai korban. Meskipun identitas mereka belum diumumkan ke publik, kedua pria tersebut dan pemilik SUV tidak dianggap sebagai tersangka terkait hilangnya Donita yang misterius ini. Kasus ini masih dalam penyelidikan dan belum ada terobosan yang ditemukan. Hadiah sebesar $5.000 telah ditawarkan untuk informasi yang dapat mengarah pada penemuan wanita yang hilang tersebut. Informasi dapat disampaikan ke Departemen Kepolisian Evansville di 12-436-7979. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol suka. Jangan lupa juga untuk berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar tetap update dengan semua unggahan kami berikutnya. Nama saya Top 5 Unknowns dan saya akan bertemu kalian di video berikutnya.